Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bertemu lagi dengan Bu Nadia pada pelajaran Matematika kelas 5. Hari ini kita akan membahas materi tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillah. Ya, kalian bisa sambil buka bukunya, halaman 38. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya, ketika menempuh suatu perjalanan, terkadang sebuah kendaraan tidak bergerak dengan kecepatan yang selalu tetap. Ya, misalkan saat melewati jalan rusak atau tikungan, pengendara biasanya akan memperlambat laju kendaraan. Dan ketika di jalan bebas hambatan atau jalan lurus, pengendara biasanya akan mempercepat laju kendaraannya. Nah, karena kecepatan yang digunakan berbeda-beda, maka kita bisa gunakan istilah kecepatan rata-rata. Ya, sebelum masuk ke contoh masalah yang berkaitan dengan kecepatan, mari sama-sama kita pelajari terlebih dahulu hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Ya, di sini ada sebuah segitiga yang bernama segitiga JKW. JKW ini adalah jarak, kecepatan, waktu. Seperti ini segitiganya. Jadi, di atas itu ada J, yaitu jarak. Kemudian di bawah sebelah kiri ada K, yaitu kecepatan. Dan ada W di sampingnya, yaitu waktu. Nah, apa hubungannya antara jarak, kecepatan, dan waktu ini? Ya, ketiganya ini saling berkaitan erat. Dan kita bisa simpulkan rumus dari jarak adalah K dikali W. Supaya kalian tidak menghafal rumus tersebut, kalian bisa gunakan segitiga JKW ini. Jadi fungsinya untuk memudahkan kalian ketika menghitung jarak atau menghitung kecepatan atau menghitung waktu. Caranya seperti apa? Ya, ketika kita ingin menghitung jarak, maka kalian gunakan tangan kanan kalian untuk menutup huruf J yang ada pada segitiga. Nah, sisanya di bawah tinggal K dan W. Maka jarak sama dengan K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari kecepatan atau menghitung kecepatan, nah, seperti yang tadi caranya. Sekarang, kalian tutup huruf K yang ada pada segitiga dengan tangan kalian. Nah, kemudian sisanya adalah J di atas dan W di bawah. Jadi, kecepatan adalah J per W atau jarak dibagi waktu. Nah, untuk mencari waktu atau menghitung waktu, sama juga caranya seperti tadi. Kalian tutup huruf W yang ada pada segitiga. Tutup huruf W karena yang ditanya adalah waktu, maka rumusnya adalah J per K, yaitu jarak per kecepatan. Ya, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lengkapi tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Kita aplikasikan segitiga JKW yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nomor 1,
jarak tempuhnya 150 km. Jarak tempuh ini simbolnya S ya. Kemudian waktu tempuhnya atau T sama dengan 2,5 jam atau 2,5 jam. Yang ditanya adalah kecepatan atau V. Nah, di sini Bu Nadia tampilkan juga segitiga JKW-nya agar kalian lebih mudah dalam menghitungnya. Ya, penyelesaian untuk soal nomor 1. Yang ditanya adalah kecepatan. Ya, maka kita tutup huruf K pada segitiga JKW. Maka rumusnya adalah jarak per waktu. Jaraknya 150 km per waktunya 2,5 jam. Sama dengan 150 km per 2,5 jam ini kalau kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 5/2 jam. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti itu, maka bisa kita tulis juga seperti ini ya, 150 per 1 km dibagi 5/2 jam. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita harus ubah tandanya. Yang bagi menjadi kali, kemudian bilangan selanjutnya harus dibalik. Sama dengan 150 per 1 km dikali 2/5 jam. 150 dikali 2 sama dengan 300 per 1 dikali 5 sama dengan 5. 300 dibagi 5 sama dengan 60. Jadi jawabannya 60 km per jam. Untuk soal nomor 2, yang ditanya adalah waktu. Jarak tempuhnya 128 km. Kecepatannya 32 km per jam. Ya, karena waktu tempuhnya diminta dalam bentuk jam, maka 128 km tetap ya per 32 km per jam. Satuannya sudah sesuai semua, sama-sama kilometer dan jam. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Kita tutup huruf W pada segitiga JKW, kemudian terbentuk rumus J per K, jarak per kecepatan. Jaraknya 128 per kecepatannya 32. 128 dibagi 32 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 jam. Kemudian soal nomor 3. Waktu tempuhnya 15 menit, kecepatannya 20 meter per menit. Yang ditanya adalah jarak tempuh atau J. Kita tutup huruf J-nya pada segitiga JKW. Kemudian terbentuk rumus K dikali W. Jadi, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 20 meter per menit, dikali waktunya adalah 15 menit. 20 dikali 15 sama dengan 300. Jadi jawabannya 300 meter. Ya, kita masuk ke contoh masalahnya yang berkaitan dengan kecepatan. Contoh soal nomor 1. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Ya, artinya dalam 1 jam, mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Contoh soal nomor 2. Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7:30 atau setengah 8, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Ya, kita lihat penyelesaiannya. Di sini Bu Nadia tampilkan segitiga JKW-nya.
Pertama, kita hitung waktu tempuh yang dilakukan oleh Pak Arif. Berangkat pukul 7 sampai kantor pukul 7:30. Maka waktu tempuhnya pukul 7:30 dikurang pukul 7, sama dengan 30 menit. Kemudian yang ditanya pada soal adalah kecepatan rata-rata mobil Pak Arif. Kecepatan rumusnya adalah jarak per waktu. Jaraknya adalah 30 km per waktunya. Tadi sudah kita hitung ya, waktu tempuhnya adalah 30 menit. Jadi 30 km per 30 menit. Ya, 30 km tetap kita tulis ya, karena di soal dimintanya dalam bentuk kilometer per jam, maka kita harus mengubah bentuk menit ke bentuk jam. 30 menit sama dengan setengah jam atau 1/2 jam. Maka bisa kita tuliskan 30 per 1 km dibagi 1/2 jam. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita harus ubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Kemudian, bilangan yang di selanjutnya itu harus kita balik. 30 per 1 km dikali 2 per 1 jam. 30 dikali 2 sama dengan 60. Per 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya sama dengan 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Kemudian contoh soal nomor 3. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Ya, di sini Bu Nadia tampilkan lagi segitiga JKW-nya. Yang ditanya pada soal adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu. Waktunya 2 jam, kecepatannya 60 km per jam. Kita lihat pada segitiga JKW. Yang ditanya jarak, maka kita tutup huruf J-nya. Kemudian terbentuk rumus K dikali W. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan kecepatannya 60 km per jam. Dikali waktunya adalah 2 jam. 60 dikali 2 sama dengan 120. Jarak satuannya kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh Ayah Bayu adalah 120 km. Kemudian, contoh soal nomor 4. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8:15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Ya, yang ditanya adalah pukul berapa Edo tiba di rumah nenek. Berarti yang ditanya adalah waktu. Maka kita tutup huruf W pada segitiga JKW. Maka terbentuk rumus J per K atau jarak per kecepatan. Jaraknya 45 km per kecepatannya adalah 60 km per jam. Jika kita sederhanakan sama-sama dibagi 15. 45 dibagi 15 sama dengan 3. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi sama dengan 3/4 jam.
Nah, 3/4 jam ini berapa menit sih? Jadi, untuk mengubahnya ke bentuk menit, seperti pada awal pembahasan materi ya, cara mengubahnya adalah dikalikan dengan 60, karena 1 jam terdiri dari 60 menit. Maka 3/4 jam sama dengan 3/4 dikali 60. 60 dibagi 4 sama dengan 15. 3 dikali 15 sama dengan 45. Jadi 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Yang ditanya adalah pukul berapa Edo tiba di rumah nenek. Ya, jadi tadi dikatakan Edo berangkat pukul 8:15. Kemudian waktu yang dilalui Edo selama perjalanan ke rumah nenek adalah 45 menit. Maka pukul 8:15 ditambah 45 menit sama dengan pukul 9. Jadi, Edo tiba di rumah nenek pukul 9. Ya, sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Bu Nadia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.